Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo Akang Teteh semuanya, apa kabarnya hari ini? Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai hukum bacaan qalqalah. Namun, sebelum itu, alangkah lebih baiknya mari kita membacakan surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar untuk pembuka pada pembelajaran kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Akang Teteh yang telah membacakan Al-Fatihah serta doa belajar. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan mengenai hukum bacaan qalqalah. Qalqalah artinya adalah memantulkan atau pantulan. Hurufnya ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Agar gampang diingat dan mudah dihafal, Akang Teteh bisa menyingkat hurufnya dengan baju di toko. Untuk qalqalah itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Baik, yang pertama adalah qalqalah sugro, yaitu apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun dan berada di tengah ayat. Baik, dilanjut ke contoh huruf ba pada ayat abdan idza shalla. Abdan terdapat huruf ba sukun yang mana posisinya berada di tengah ayat, maka huruf ba tersebut harus dibaca memantul. Lalu berikutnya ke contoh huruf jim pada ayat alam naj'allahu. Terdapat huruf jim yang berharokat sukun berada di tengah ayat, maka jim tersebut harus dipantulkan karena memiliki hukum bacaan qalqalah. Selanjutnya masuk ke contoh huruf dal, di mana pada ayat wadkhuli jannati. Wadkhuli terdapat huruf dal yang berharokat sukun berada pada tengah ayat, maka dal tersebut hukum bacaannya adalah qalqalah sugro dan bacanya harus dipantulkan. Selanjutnya masuk kepada contoh huruf to, yang mana pada ayat fawasatna bihi jam'a. Fawasatna di mana huruf to tersebut berharokat sukun dan berada di tengah ayat, maka huruf to tersebut termasuk hukum bacaan qalqalah dan dibaca dengan pantulan. Lalu masuk kepada contoh huruf yang terakhir, yaitu huruf qaf, di mana pada ayat
fala taqhar, fala taqhar. Terdapat huruf qaf yang berharokat sukun dan berada di tengah ayat, maka hukum bacaan tersebut adalah qalqalah sugro. Sama seperti huruf yang lain, huruf qaf juga harus dibaca dengan ada sedikit pantulan. Selanjutnya, yang kedua adalah qalqalah kubro, yaitu apabila huruf qalqalah berharokat sukun atau dibaca mati atau juga diwakofkan dan berada pada akhir ayat, maka hukum bacaannya adalah qalqalah kubro. Masuk ke contoh pertama, yaitu huruf ba pada ayat hammalatal hatob. Karena huruf ba tersebut berada pada akhir ayat dan berharokat sukun, maka huruf ba tersebut termasuk ke dalam hukum bacaan qalqalah, dan membaca huruf ba tersebut harus disertai dengan adanya pantulan. Lalu selanjutnya masuk ke contoh huruf jim pada ayat wassama'i dzatil buruj. Buruj, buruj. Huruf jim tersebut berada di akhir ayat dengan berharokat sukun, maka huruf jim tersebut dibaca dengan disertai pantulan. Lalu selanjutnya masuk ke contoh huruf dal pada ayat Allahus somad. Allahus somad. Somad. Terdapat huruf dal di akhir ayat berharokat sukun, maka huruf dal tersebut masuk ke dalam hukum bacaan qalqalah kubro. Selanjutnya masuk ke dalam contoh huruf to pada ayat waroihim muhita. Muhita. Terdapat huruf to yang berharokat sukun dan berada di akhir ayat, maka huruf to tersebut termasuk ke dalam hukum bacaan qalqalah kubro. Dan contoh terakhir yaitu huruf qaf pada ayat qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq. Birabbil falaq. Terdapat huruf qa yang berharokat sukun dan berada di akhir ayat, maka huruf qaf tersebut masuk ke dalam hukum bacaan qalqalah kubro. Namun, ketika akan memantulkan huruf qalqalah, tetap harus memerhatikan kaidahnya dan jangan terlalu berlebihan untuk makhorijul hurufnya. Contoh di huruf ba itu adalah syafatain, maka mahrojnya terdapat di dua bibir. Jadi ketika dipantulkan jangan terlalu jauh dari kedua bibir. Kedua bibir bertemu atas dan bibir bawah sambil dipantulkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih kepada Akang Teteh yang telah menyimak video pembelajaran ini dengan sangat baik. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana
واجعله لنا